kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kepadamu kami percayakan segenap hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang mengerti bagaimana mendidik kami Tuhan. Dengan caramu yang ajaib, dengan caramu yang luar biasa, Engkau ingin kami semua anak-anakmu makin hari makin serupa dengan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, malam hari ini mari bentuklah kami. Mari Tuhan, ajari kami lebih lagi kebenaran-Mu, ajari kami lebih lagi jalan-jalan-Mu, supaya kami di hari-hari akhir ini Tuhan, kami benar-benar makin serius menghidupi hidup kami Tuhan, supaya hidup kami ini benar-benar ada di dalam firman kebenaran-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami malam hari ini Tuhan, berkati kami semuanya, berikan kami hikmat, berikan kami lebih lagi hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran-Mu, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan dalam hidup untuk setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Feby dan Budi, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan mengangkat topik ya tentang mengampuni dan rekonsiliasi. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, mungkin rekonsiliasinya kita bahas 2 minggu yang mendatang. Saya akan bicara kenapa kita harus mengampuni, kemudian bagaimana kita harus mengampuni, dan kemudian apakah itu rekonsiliasi. Mungkin kalau kenapa kita harus mengampuni, secara garis besar banyak dari kita sebagai orang Kristen sudah tahu. Tapi nggak apa-apa, kita akan lebih perdalam lagi. Nah, lalu ketika kita sudah tahu kenapa kita harus mengampuni, ya tentunya dasarnya karena firman Tuhan, karena perintah Tuhan. Tetapi seringkali kita nggak tahu caranya. Kita tahu kita tuh harus mengampuni, tapi kita nggak tahu caranya. Gimana mengampuni? Banyak orang bilang, ya saya pengen mengampuni, tapi nggak bisa. Dan nanti kita akan lihat rekonsiliasi atau pemulihan hubungan kembali seperti sedia kala. Apakah orang yang mengampuni itu harus memulihkan hubungan kembali seperti sedia kala? Ya, kita bahas dulu kenapa kita harus mengampuni. Saudara, kenapa kita harus mengampuni? Ini jadi berkaitan dengan perilaku orang yang melukai kita atau orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita lihat di Lukas 7 ayat 36 sampai 48. Saudara, pertama-tama sebelum kita mengampuni orang lain, kita harus ingat bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya. Apa tujuan Tuhan untuk mengampuni kita itu apa? Nah, kita baca Lukas 7 ayat 36 sampai 48 ini. Silakan Sam, tolong dibacakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon. Katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan datang di rumahnya. Seorang Farisi. Kita tahu bahwa Farisi adalah satu kelompok, satu aliran di dalam Yudaisme yang sangat memegang teguh, yang sangat memelihara Taurat. Sangat taat. Baik itu Taurat yang tertulis maupun Taurat tradisi, ya oral Torah. Nah, sebagai seorang pengikut aliran Farisi ini, maka dia sudah tidak lagi melakukan dosa-dosa moral ya di masyarakat gitu. Pasti dia nggak seperti itu. Hidupnya lurus-lurus aja. Ya, jadi di dalam agama Yahudi ini ada beberapa aliran kan, saya pernah mengajarkan ya, ada Saduki, ada Eseni, ada Farisi. Nah, itu seperti misalnya gini, kekristenan, oh ada aliran Pentakosta, ada aliran Reform, ada aliran Baptis, ada aliran Katolik. Nah, seperti itu. Dan kekristenan juga kan, oh aliran Pentakosta ada ciri khasnya nih, pasti Pentakosta tuh begini. Misalnya, oh pasti Pentakosta itu misalnya percaya mujizat, percaya karunia-karunia roh gitu. Oh, aliran Katolik ini percaya tentang sakramen-sakramen misalnya seperti itu. Atau aliran ya intinya seperti itu, ada kekhasan sendiri. Nah, di sini dikatakan ada seorang Farisi. Kekhasannya orang Farisi apa? Dia betul-betul menjaga Taurat. Ya, jadi dia udah nggak ada lagi dosa-dosa moral. Tiba-tiba terus sudah gitu ada perempuan berdosa. Kalau dikatakan perempuan berdosa, pasti asumsinya adalah perempuan nggak benar. Nah, perempuan nggak benar nggak mungkin dong dia misalnya preman, tukang palak, nggak mungkin ya, nggak mungkin di zaman itu. Nah, jadi kalau perempuan nggak benar, artinya dia adalah seorang wanita tunasusila atau pelacur. Ya. Nah, ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di rumah orang itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, membasahi kakinya itu dengan air mata, dan menyeka dengan rambutnya. Nah, rupanya reputasi si perempuan ini sudah begitu terkenal sampai orang-orang itu tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Maka si Farisi ini mengenali ini orang berdosa. Nah, tapi mungkin Tuhan Yesus tidak mengenali. Maka di dalam hatinya si Farisi itu bilang, kalau memang dia benar nabi, dia pasti tahu karena Tuhan Yesus mungkin bukan dari daerah itu ya. Jadi si Farisi ini sebetulnya juga menguji gitu. Yesus ini benar nggak sih nabi? Kalau dia nabi pasti dia tahu dong orang kayak apalah si perempuan ini. Karena si Farisi itu yang mungkin satu kota ya tetanggaan dengan perempuan itu tahu kelakuannya perempuan ini. Nah, mungkin melihat dari gelagat, cibiran, gestur tubuh si Simon orang Farisi ini, Yesus kira-kira mengetahui lah di dalam hatinya dia itu kira-kira dia berpikir apa ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, membandingkan perilaku si Simon orang Farisi ini dengan perempuan itu. Simon ini ya tentunya dia seorang Farisi dan dia juga seorang yang kaya sehingga dia bisa mengadakan jamuan makan. Mengingat pada waktu itu kondisi sosial ekonomi kebanyakan orang-orang pada saat itu lagi pada susah. Di bawah penindasan Romawi dan orang Israel kebanyakan adalah kaum-kaum miskin. Tetapi memang orang-orang Farisi ini termasuk golongan yang bercukup-cukupan. Dikatakan di sini ada dua orang yang berhutang kepada pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Mereka nggak sanggup bayar. Lalu yang ngutangin ini menghapuskan hutang kedua orang itu. Nah, Tuhan Yesus tanya, Simon, kira-kira menurut kamu siapa yang lebih dikasihi? Nah, Simon bilang, ya pastilah yang lebih banyak hutangnya, yang lebih mengasihi si pemberi hutang ini. Nah, ya betul Simon katanya. Kenapa? Ketika aku datang ke rumahmu, tradisi di sana ya, kalau orang masuk ke rumah itu, dia harus membasuh, karena mungkin di sana daerah yang padang gurun, padang pasir, sehingga berdebu. Dan juga secara budaya, untuk membasuh, untuk membersihkan itu, membuat tahir. Nah, Yesus katakan bahwa
ketika aku masuk rumah, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Ya, jadi Tuhan Yesus membandingkan perilaku, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan ini, walaupun dia perempuan berdosa, aku menerima persembahannya karena dia melakukan banyak kasih. Karena dia merasa sudah diampuni dan dia melakukan banyak kasih. Jadi kalau Simon, kalau engkau menuduh dia berdosa, walaupun dia berdosa, tapi dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Karena itulah dia berbuat banyak kasih. Sedangkan engkau merasa suci. Engkau merasa nggak berdosa. Ini adalah kesombongan orang-orang beragama. Merasa tidak ada salah. Tetapi tidak membandingkan hidupnya dengan kesucian Tuhan. Dia bangga dengan ritual dan kesalehan agamawinya. Dia merasa cukup dengan melakukan perintah-perintah dalam ibadahnya. Ya. Nah, Simon, memang aku tahu dia ini orang perempuan berdosa. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Tetapi Tuhan hendak menunjukkan perempuan ini sebetulnya sudah tidak lagi melakukan dosa itu, dan dia sudah diampuni. Karena dia sudah menerima pengampunan itu, dan dia sudah bertobat, jadi dia menerima pengampunan itu, maka dia berbuat banyak kasih. Sedangkan engkau merasa nggak banyak dosa. Dia kan nggak melayani Tuhan Yesus. Udah cukup. Tuh aku sudah menyediakan makanan nih mahal nih. Sudah mengadakan pesta jamuan nih buat Yesus dan murid-muridnya. Ini udah habisin berapa? Masa aku harus ngerendahin diri lagi, ngelapin kakinya, membasuh tangannya, menyediakan. Gak usah, ini aja cukup. Jadi perempuan ini memang sudah bertobat. Kenapa? Karena pada saat itu, perempuan yang nggak benar itu biasanya rambutnya dikepang-kepang. Karena itu Rasul Paulus bilang kan, janganlah kamu dikepang-kepang rambutnya ya. Karena begitulah ciri dari perempuan pelacur pada saat itu. Perempuan yang nggak benar. Tetapi kalau perempuan yang benar biasanya rambutnya diurai dan kemudian ditutupi dengan kerudung. Nah, yang pertama perempuan ini ternyata sudah bertobat. Karena itu dia rambutnya tidak lagi dikepang, tetapi dia bisa menyeka air mata di kakinya Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Artinya rambutnya sudah dilepas kepangnya. Ini menandakan bahwa kehidupan perempuan itu sebetulnya sudah berubah. Sangat mungkin bahwa perempuan ini pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Ya. Kita tidak tahu di mana dan kapan. Nah, kemudian yang kedua, perempuan ini rela mengorbankan hartanya. Harta yang dia kerja itu kan buat cari uang, dan minyak wangi itu pada saat itu mahal ya. Jadi dia pecahkan minyak wangi itu dan dia curahkan itu, persembahkan itu buat Tuhan Yesus. Dulu dia bekerja dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tetapi ketika dia sadar bahwa harta yang didapatnya ini adalah dari cara-cara yang Tuhan tidak berkenan, Allah tidak berkenan, maka dia rela membuang itu semua. Dia rela menghabiskan tahun-tahun itu dan menganggap itu nggak pernah ada. Karena itu Allah mengampuni dia dan menganggap bahwa dosanya pun nggak pernah ada. Coba lihat di sini. Perempuan ini merasakan kasih Tuhan, merasakan pengampunan Tuhan. Merasakan kasih Allah dan pengampunan. Karena itu dia merasa bahwa dia yang tidak layak, dia sudah dihapuskan hutangnya. Karena yang namanya dosa menurut budaya Yahudi adalah sama dengan hutang. Dan hutang itu harus dibayar, hutang itu harus dilunasi. Nah, dia merasa hutangnya sudah yang besar yang tidak mampu dia bayar itu sudah diangkat semua. Jadi dia rela mempersembahkan apapun, karena segala apapun yang dia persembahkan itu tidak sebanding dengan hutangnya kepada Tuhan. Nah, kita lihat bahwa pertama, Tuhan lebih dahulu mengampuni manusia. Dan tujuan Tuhan mengampuni adalah agar kita mengasihi Tuhan dan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya, tidak ada yang tersisa untuk Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan lebih lagi kasih Allah itu mengalir dan kita bisa mengasihi orang lain. Simon ini, orang Farisi ini, ya merasa dia benar. Merasa dia cukup benar di hadapan Tuhan. Dia berbangga dengan kebenarannya. Jadi dia tidak merasa ada yang perlu diampuni. Karena itu dia memandang orang lain dengan sebelah mata. Dia tidak bisa mengasihi si manusia kotor ini. Manusia rendah ini, si perempuan ini.
Dia tidak bisa mengasihi dan menerima perilaku perempuan ini yang walaupun sudah berubah, dia tetap menganggap rendah. Kenapa? Karena dia tidak menyadari keberdosaannya. Coba kalau dia mau menyadari keberdosaannya. Mungkin oke, dia orang yang taat beragama. Dia tidak melakukan dosa-dosa pelanggaran moral seperti si perempuan itu. Tetapi jangan berbangga diri bahwa dia tidak pernah bersalah apa-apa dengan Tuhan. Dia tidak mengenal bagaimana kekudusan Tuhan. Orang yang tidak mengenal kekudusan Tuhan, menganggap kesucian itu hal yang mudah, sepele, gampang kok hidup di hadapan Tuhan itu, gampang kok hidup kudus di hadapan Tuhan itu, udah nggak usah melakukan pelanggaran moral aja. Tuhan menuntut lebih dari itu. Tuhan katakan, kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Ya orang yang membenci bisa aja kan ngomongin orang di belakang kan. Misalnya orang lagi jualan gitu ya, dia benci, misalnya persaingan usaha, dia benci. Terus dia ngomongin, oh itu pakai dukun jualannya. Akhirnya apa? Mata pencahariannya mati kan? Pelanggan berkurang. Nah itu kan mematikan kan? Kalau dia misalnya penjualannya menurun, akhirnya penjualannya, pemasukannya berkurang, dia mulai nggak bisa bayar sekolah anaknya, dia nggak bisa kasih makan keluarganya. Itu kan sama aja dengan pembunuhan. Dari pembunuhan karakter, bukan membunuh body, bukan membunuh tubuh, tapi pembunuhan karakter dijelek-jelekin. Ya, contohnya seperti itu. Nah, itu kan pembunuhan juga, pembunuhan karakter dan mematikan usaha dan mematikan penghidupannya. Nah, Tuhan menuntut lebih daripada sekedar kesalehan agama. Nah, orang Farisi ini nggak sadar kalau dia dibandingkan dengan kesucian Tuhan, maka dia merasa benar. Gampang hidup benar di hadapan Tuhan tuh gampang. Sedangkan Tuhan itu lebih daripada itu. Tentu misalnya dibandingkan dengan si perempuan ini, orang Farisi ini ada step tertentu, tetapi ya dikatakan juga bahwa yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Kenapa? Karena si pelacur ini rela mempersembahkan apapun juga, udah nggak ada yang tersisa lagi. Kalau orang Farisi ini belum tentu rela. Mungkin ada hal-hal yang masih disimpannya. Nah, Tuhan itu menuntut kita itu bisa melihat bagaimana kesucian Tuhan. Ya, dan kita bisa meniru betul-betul kehidupan yang Tuhan Yesus peragakan. Coba, kalau kita dibandingkan dengan kehidupan Tuhan Yesus, ketulusan kita udah sama belum sih sama Tuhan Yesus? Banyak motivasi-motivasi yang salah yang masih ada di dalam hati kita. Kalau kita misalnya komen di sosmed, kita nanya seseorang, kita nanya itu tulus karena kita memang nggak tahu, atau kita nanya itu ngetes, atau kita nanya itu cuma pengen ngejek, kan macam-macam. Motivasi kita itu hanya Tuhan yang tahu, dan kita sendiri yang tahu. Tulus nggak? Atau kita ngomentarin seseorang, bajunya bagus ya gitu. Itu ada ketulusan nggak? Atau ada iri hati di situ? Nah, orang Farisi banyak menunjukkan sikap-sikap munafik seperti ini. Dia tidak menyadari bagaimana kesucian yang sesungguhnya. Jadi tujuan Tuhan mengampuni, ya kita pertama dibebaskan dari segala hutang kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus sendiri mengasihi kita. Ya. Nah, yang kedua, mengapa sih kita harus mengampuni? Yang kedua, kita harus mengampuni agar kita diampuni. Kita buka Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini kesimpulan dari doa Bapa kami, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini dikatakan bahwa pengampunan dari Tuhan itu dibatalkan. Walaupun kita minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni kalau kita mau minta ampun, tetapi pengampunan Tuhan itu bisa dibatalkan kalau kita tidak mau mengampuni. Ya, jadi jangan nyanyi lagu ya, ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Ya, orang yang bersalah kepada kami itu ya, nggak ada itu ceritanya di dalam Alkitab. Ya, pengampunan Tuhan itu akan dibatalkan, bisa dibatalkan kalau kita tidak mau mengampuni. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, artinya kita tidak mau bertobat, kita tidak mau berubah. Hati kita itu tetap menyimpan dendam. Tetap menyimpan dendam itu artinya kita ingin membalas orang lain. Ingin dipuaskan hati kita itu. Ya, tidak mau
melepaskan pengampunan, membebaskan orang lain dari kesalahan. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan, kita nggak usah bayar utang, karena ingat, dosa itu hutang. Kita sudah dibebaskan, nggak usah bayar hutang lagi. Tetapi kita nggak mau melepaskan orang lain. Nah, padahal dosanya orang sama kita itu kecil dibandingkan dosanya kita sama Tuhan. Jangan sampai kita merasa seperti si orang Farisi ini, oh enggak, dosanya orang itu besar kok. Misalnya, dosa orang itu mengkhianati saya, besar. Iya, dia mengkhianati kamu 1 kali kan. Tapi kita mengkhianati Tuhan berapa kali? Dari kecil sampai tua gini, berapa kali kita mengkhianati Tuhan? Nah, kita nggak pernah mikir, kita berfokus pada sakit hati kita akan perbuatan orang itu kepada kita. Jadi kita melihat dosanya itu besar sekali. Kita nggak mikir dosa kita yang sudah diampuni sama Tuhan itu berapa banyak. Bahkan mungkin kita sendiri sudah lupa. Jadi di sini pengampunan itu dibatalkan kalau kita nggak bisa mengampuni. Kita nggak mau berubah karakter kita. Nah, jadi ini juga berarti yang ketiga bahwa kita itu mengampuni untuk karakter kita itu dirubah supaya kita bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus. Dengan tujuan perubahan-perubahan karakter itu menuntun kita serupa menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Orang yang nggak mengampuni kan nggak selamat karena dia juga tidak diampuni oleh Tuhan. Nah, keselamatan itu bukan cuma sekedar masuk surga, tetapi keselamatan itu adalah usaha Tuhan merubah karakter kita. Dan dengan kita melepaskan pengampunan, terus-menerus mengampuni, akhirnya karakter kita itu berubah. Ketika kita mengampuni, itu artinya kita melepaskan hak untuk balas dendam. Hak menuntut dia bayar utang sama kita dengan cara, ya kan kalau dendam itu kan seolah-olah harus ada orang itu yang bayar. Gitu ya, kerugian kita itu harus dibayar sama orang itu. Itu kan dendam ya. Nah, mengampuni itu melepaskan hak kita untuk menerima pembayaran atau dendam kita itu kepada orang itu. Jadi, orang yang mau mengampuni ini, lama-lama hatinya akan lembut. Rela dilukai dan rela nggak punya hak untuk meminta balas dendam. Walaupun sekedar orang itu minta maaf. Nah, orang yang lembut itu rela dilukai dan tidak menuntut balas. Dan Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa kehidupan, mengizinkan orang-orang melukai kita demi supaya kita berubah karakternya menjadi lemah lembut. Semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Di Matius 18 ayat 23 sampai 35 itu ada orang yang punya hutang yang begitu banyak kepada seorang raja, 10.000 talenta ya. Kemudian orang ini dihapuskan hutangnya oleh raja. Nah, tetapi orang itu tidak mau melakukan apa yang sudah raja itu contohkan kepada dia. Dia nggak mau mengampuni saudaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Rajanya marah karena dia tidak mau mengampuni, dia tidak mau berubah. Dia tidak mau meniru teladan si raja ini. Ya, jadi kita harus mengampuni supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mengampuni itu artinya kita tidak mempermasalahkan lagi. Ya, mengampuni itu bukan melupakan dalam arti literal ya, dalam arti harafiah melupakan. Otak manusia itu sangat luar biasa. Apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang sangat berkesan, entahkah itu berkesan itu membahagiakan kita atau berkesan itu membuat kita marah atau berkesan itu membuat kita sangat sedih. Intinya adalah emosi yang memuncak, apakah itu emosi positif atau emosi negatif. Nah, kalau ada ledakan emosi, misalnya sangat bahagia, sangat sukacita, sangat senang, atau ada pengalaman yang membuat kita sangat sedih, ya, atau ada pengalaman yang membuat kita sangat marah, ya, ada emosi di situ ya, ada emosi yang sangat besar, pasti kita tidak akan bisa melupakan hal itu. Ya, kalau misalnya tidak melibatkan emosi ya, misalnya kehidupan kita sehari-hari berjalan ya biasa aja gitu kan, kita lupa kemarin atau minggu lalu kita jam segini makan apa, kita lupa kan? Ya karena kita nggak ada keterlibatan emosi di situ. Tetapi kalau ada keterlibatan emosi, misalnya kita dilukai, dibuat marah, oh kita misalnya masuk ke restoran terus kita kemudian dibuat kesal karena
kita sudah pesan tapi makanannya nggak datang-datang, misalnya seperti itu misalnya, maka kita akan ingat, oh di restoran itu kita pernah dilayani nggak baik, dan kita kapok masuk situ, misalnya seperti itu. Nah, jadi otak manusia ini tidak akan melupakan kejadian-kejadian, terutama kejadian yang sangat melibatkan emosi yang besar. Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Kita nggak bisa melupakan suatu peristiwa. Tetapi mengampuni itu artinya tidak mempermasalahkan hal itu, dan mengampuni itu merubah sikap kita dalam memandang peristiwa itu. Jadi kalau misalnya orang belum mengampuni, ya, dia akan terus mempermasalahkan hal itu. Misalnya gini, aku nggak habis pikir kenapa dia tega melakukan itu. Nah, itu kan mempermasalahkan. Ya, dipikir terus dipikir, kok bisa dia melakukan itu? Itu mempermasalahkan. Dan ketika kita mengingat peristiwa itu, perasaan kita sakit, atau perasaan kita marah, atau perasaan kita kecewa. Jadi masih ada rasa di situ. Itu artinya perasaan kita masih terluka. Tetapi orang yang mengampuni, ketika kita mengingat peristiwa itu, yang pertama, kita tidak mempermasalahkan lagi. Ya sudah, dia mau melakukan itu, ya sudah. Kita nggak ngomong lagi, cerita lagi ke orang, ya cerita gitu ya. Orang itu tuh, aku nggak habis pikir kenapa dia tega begitu sama aku. Nah, itu masih mempermasalahkan ya, masih cerita-cerita sama orang itu masih mempermasalahkan. Tapi kalau dia udah stop, ya itu tandanya dia mulai mengampuni. Ya. Yang kedua, ketika dia sendiri melihat peristiwa itu atau mengingat peristiwa itu, hatinya udah nggak sakit lagi. Nah, itu tanda dia mengampuni. Ya, jadi ada dua indikator. Yang pertama, dia sudah tidak mempermasalahkan, dan kedua, perasaannya pun sudah berbeda ketika dia mengingat peristiwa itu. Nah, disitulah kita semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, kenapa kita harus mengampuni? Oh, kita ulang dulu ya, kenapa kita harus mengampuni. Pertama, kita diampuni Tuhan agar kita mengasihi Tuhan dan memiliki kasih terhadap sesama. Yang kedua, kita harus mengampuni juga agar kita diampuni. Ya. Yang ketiga, kita mengampuni agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, kita harus mengampuni karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Ini maksudnya apa? Coba kita lihat dulu Lukas 6 ayat 37. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, ingat ya saudara ya, ini tentang mengampuni. Ini tentang saya bicara soal mengampuni. Mengampuni itu artinya ada orang yang berperilaku salah kepada kita. Ingat, dosa itu adalah hutang. Ya, ada orang yang melakukan kesalahan atau sesuatu yang berdosa kepada kita. Ya. Nah, di sini dikatakan jangan kamu menghakimi perbuatan orang, maksudnya di sini. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ini kan sama seperti yang tadi ya, kalau kita nggak ngampuni, maka kita tidak diampuni. Nah, di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi. Setiap orang itu kalau melakukan sesuatu, pasti ada motivasi di baliknya. Kalau kita misalnya mengkritik orang, kenapa kita mengkritik orang? Terutama ini di media sosial ya, di media sosial di Indonesia ini misalnya seringkali terjadi orang itu ngomong sembarangan. Misalnya ngeritik anaknya artis yang jelek lah, yang apalah. Nah, kenapa sih dia bisa sampai seperti itu atau mengkritik pemerintah? Itu pasti ada motivasi-motivasi yang membuat dia seperti itu. Nah, di sini dikatakan jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menilai orang dan memutuskan, hakim itu bukan cuma menilai ya, memutuskan benar atau salah dan kemudian menjatuhkan penghukuman. Itu menghakimi. Kita jangan jadi hakim terhadap sesama kita. Kenapa? Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Kalau kita bisa mengkritik orang, maka kita pun akan dikritik. Kalau kita menilai ya, misalnya, ini nggak benar. Nah, kita tuh nggak tahu bagaimana motivasi orang itu, apa yang melatar belakangi dia seperti itu, dan kenapa dia sampai seperti itu, kita nggak tahu.
Setiap orang itu beda-beda. Contoh gini, ada orang yang hidupnya gampang sekali pahit. Terus kita mengkritik. Wah, dia tuh orang kepahitan. Wah, dia tuh gini, gini, gini. Atau ada orang yang misalnya, nah ini kejadian yang baru saya lihat ya. Ada orang yang suaminya tuh diambil orang, terus dia di media sosial itu terus-menerus menunjukkan bagaimana dia sekarang cantik dan mengejek-ngejek istri kedua suaminya itu ya. Saya pernah berpikir gini, kenapa ya orang ini pengen suaminya itu balik lagi ya? Kenapa sih nggak dilepaskan aja? Nah, ketika saya kemudian melihat YouTube-nya dia, di situ dia memaparkan bagaimana kejadiannya dari awal sampai akhir, akhirnya saya mengerti kenapa dia melakukan itu. Nah, ketika saya belum mengerti, saya berpikir, kok gitu sih? Kok gitu sih? Gitu aja, aduh laki-laki kayak gitu aja kenapa sih dikejar-kejar? Kenapa sih nggak dilepasin aja? Udahlah hidup happy sekarang kamu. Gitu kan? Pikiran saya kan gitu. Tapi waktu saya mengerti bagaimana ceritanya dia, yang kemudian dia sampai gangguan kejiwaan dan sampai pulih lagi, akhirnya, oh iya ya, ternyata dia itu seperti ini ya kisah kehidupannya, kasihan juga ya. Akhirnya saya paham kenapa dia melakukan itu. Karena dia betul-betul melewati masa yang sangat kelam, dia di-abuse, dia sama istri kedua itu. Ya, jadi dia dimanipulasi sampai hampir gila dan segala macam, dan akhirnya dia bisa lepas, dia bisa sadar. Nah itu loh di sini. Jangan sampai kita tuh menghakimi, kita tuh nggak tahu orang itu lahir gimana, kehidupannya gimana, kenapa dia sampai seperti itu, kita nggak tahu. Terus jangan kita menilai, orang itu kayak gitu tuh. Nah, dan kemudian kita menghukum. Oh dia memang begitu, melabel. Oh dasar dia tuh begitu, itu melabel, ya. Melabel. Nah, itu menghukum juga. Maka kamu tidak akan dihukum. Ya, jadi kalau kita menghakimi dan menghukum, maka kita pun akan dikritik seperti itu. Kalau kita gampang mengkritik orang, gampang melabel orang, itu pun akan dikenakan kepada kita. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur diukurkan kepada kita. Jadi lebih baik kita diam ketika kita nggak ngerti permasalahan. Ya. Nah, Matius 7 ayat 1-5 itu di situ juga dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ya. Kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kita tuh gampang menilai kekurangan orang lain, tetapi kekurangan kita sendiri kita susah untuk melihatnya. Ya, kita cenderung untuk melihat keburukan orang lain dan cenderung melihat kebaikan di diri kita sendiri. Kita lebih sulit melihat kebaikan di diri orang lain dan keburukan di diri kita. Ya kan? Karena itu balok di mata kita, kita sulit untuk melihatnya. Coba kita lihat Yohanes 7 ayat yang ke-23-24. Di sini Tuhan Yesus menerima kritikan dari orang-orang Yahudi. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, di sini dikatakan, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ini konteks kata-kata Tuhan Yesus ini, karena Tuhan Yesus itu dihakimi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mempersalahkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, menurut orang Yahudi, hari Sabat itu nggak boleh melakukan pekerjaan. Jadi tabib atau dokter itu harus libur hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang dan ini dianggap pelanggaran terhadap hari Sabat dan hukumnya adalah mati. Nah, Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menghakimi menurut apa yang tampak. Kamu tuh cuma lihat ya, kamu tuh cuma bilang, oh hari Sabat nggak boleh kerja, oh menyembuhkan ini kerja. Padahal Tuhan Yesus itu kan nggak cari duit ya. Jadi orang Farisi ini tidak menghakimi dengan adil. Dia tidak melihat motivasi hatinya Tuhan Yesus, bagaimana hatinya Tuhan Yesus itu penuh kasih, dan dia juga hanya menghakimi secara harafiah, hari Sabat nggak boleh kerja. Padahal lebih dari itu, apa maksud Sabat diberikan itu orang Farisi tidak mengerti. Ini ketidakadilan cara orang Farisi menghakimi. Ngerti nggak di sini?
Jadi gini, orang Farisi itu tidak mengerti esensi hari Sabat. Saya pernah jelaskan ya, esensi hari Sabat itu apa. Esensi hari Sabat itu adalah kemerdekaan, adalah kesembuhan, adalah kan diberikan istirahat ya hari Sabat itu, pemulihan. Itu esensi hari Sabat. Nah, orang Farisi nggak melihat esensi ini. Dia nggak menggali esensi ini. Dia nggak menggali soal, oh Sabat itu adalah pemulihan. Oh Sabat itu adalah pembebasan. Karena dulu orang Israel diperbudak di Mesir dan nggak ada itu hari libur sebagai budak itu nggak ada. Nah Tuhan kemudian ketika mereka keluar dari Mesir diberikanlah Sabat. Jadi Sabat itu adalah kemerdekaan, pemulihan, kemudian istirahat dan sukacita, kesembuhan juga. Nah orang Farisi hanya melihat pokoknya hari Sabat diem kayak gitu. Ya Tuhan Yesus bilang, kamu tuh cuma ngelihat apa yang nampak aja, yang literal aja. Kamu nggak ngerti artinya hari Sabat ini apa, hari Sabat ini diberikan tuh buat apa. Kamu nggak ngerti, jadi kamu tidak menghakimi dengan adil. Nggak adil kayak gitu. Kamu nggak ngerti esensi hari Sabat. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Dan kita hanya bisa melihat apa yang tampak. Kita tidak bisa melihat apa yang tidak tampak. Karena itu kita jangan menghakimi tindakan-tindakan orang. Jangan menghakimi. Kecuali profesi kita memang sebagai hakim. Ya, beda ya kalau profesi kita sebagai hakim, dan hakim itu kan ada data-data, ada bukti-bukti ya. Nah, kita hanya melihat apa yang tampak, kita nggak melihat apa yang tidak tampak, apa yang ada tersembunyi di hatinya orang itu, dan bagaimana orang itu sudah melalui keseluruhan kehidupannya. Karena itu kita nggak boleh menghakimi. Kenapa? Yang kelima, karena hanya Tuhan yang layak menghakimi. Hanya Tuhan yang punya hak untuk menghakimi. Roma 12 ayat 17 sampai 21, kita nggak boleh menghakimi. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat apa yang nggak tampak. Sedangkan yang maha tahu itu siapa? Tuhan. Karena itu penghakiman itu cuma haknya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, di sini dikatakan, jangan menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Itu dari Ulangan 32 ayat 35, di Ibrani 10 ayat 30 juga diulangi lagi hal itu ya. Jadi kita jangan menuntut balas. Bagaimanapun keadaan orang itu ya. Seberapapun jahat orang itu, biarkan Allah yang menghakimi dia. Jadi kalau dia misalnya dia bertobat, ya Tuhan yang mengampuni, tapi kalau dia nggak bertobat, ya Tuhan yang akan menghukum. Karena penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang adil. Ya, penghakiman kita bukan penghakiman yang adil. Kenapa penghakiman menurut ukuran manusia itu nggak adil? Karena di dalam budaya Ibrani, dalam hal menghakimi atau menyatakan orang itu bersalah atau tidak, itu perlu ada dua saksi. Nah, kalau kita melihat orang, kita hanya memakai perspektif dari satu sisi, yaitu sisi kita. Jadi itu nggak adil, itu bukan nggak sah untuk menurut orang Yahudi. Nah, di sini dikatakan nggak boleh melakukan menuntut pembalasan. Pembalasan itu hak Tuhan. Nah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Bagaimana ya caranya kejahatan itu kalahkan dengan kebaikan? Loh, kalau misalnya orang udah pada dasarnya jahat, dia nggak akan berubah kan? Kita pikirkan seperti itu ya. Misalnya udah orang ngejahatin kita, kita baikin. Terus dia jahatin. Tapi kalau emang orangnya dasarnya jahat, kita baikin malah dia kan cari ini kan, cari keuntungan kan ya gitu. Jadi kita dimanfaatin gitu karena kita membaikin. Nah,
Di sini dikatakan janganlah kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya gini, maksudnya kita itu jangan kalah dengan kejahatan itu jangan sampai kita itu ingin membalas. Tapi kita kalahkanlah emosi kita, dendam kita itu dengan kebaikan-kebaikan itu. Di situ kita menang. Di situ kita menjadi orang-orang yang menang ketika kita tidak lagi ingin membalas, tidak lagi ingin mendendam, tidak lagi ingin menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang membuat kita menang. Menang terhadap keinginan daging kita. Itu yang sebetulnya mengampuni itu dealingnya dengan diri kita sendiri. Mengampuni itu bukan karena orang lain sudah baik atau orang lain berubah, tetapi justru mengampuni itu merubahkan kita. Merubahkan sifat jahat kita, sifat keberdosaan kita, dan kita semakin dilembutkan, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang tadi saya katakan ya di Yohanes 8 ayat 12 sampai 18. Ayatnya banyak ya. Ini malam hari ini karena saya ingin memaparkan kenapa sih kita itu harus mengampuni. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Jadi Tuhan Yesus itu berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ya tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, orang Farisi protes, nggak terima. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah terang dunia. Kamu kan ngomong gitu, ya itu mulutmu aja yang mengaku-ngaku gitu. Gitu kan, maksudnya. Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu nggak benar. Gitu. Kamu kan cuma ngaku-ngaku aja, maksudnya tuh gitu. Nggak sah itu. Kamu ngaku-ngaku sendiri kok. Kamu yang nunjuk dirimu sendiri, ngaku-ngaku sendiri. Nggak sah itu, kesaksiannya nggak benar. Nah, Tuhan Yesus bilang, iya memang aku ngomong tentang diriku sendiri. Tetapi kesaksianku itu sah. Kenapa? Karena kesaksian itu dari dua pribadi. Yaitu aku sendiri yang ngomong dan Bapa dan Allah, maksudnya tuh gitu. Tapi orang Farisi itu disangkakan bapak kandungnya gitu. Mana bapakmu gitu kan ya. Tapi maksudnya Tuhan Yesus dari aku sendiri dan dari Allah. Nah, sedangkan Tuhan Yesus sebaliknya mengkritik orang Farisi. Kamu itu ngomong hanya dari sudut pandangmu saja. Justru omongan kamu tuh yang nggak benar. Karena kamu pakai sudut pandang tuh satu. Dari sudut pandangmu sendiri kamu menilai aku. Satu sudut pandang. Itu. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, aku ini ngomong. Tetapi kesaksianku ini sah. Kenapa? Karena dari nuraniku sendiri aku ngomong. Dan yang kedua, dari Allah. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada saat penghakiman nanti, ya ketika Tuhan menghakimi, itu pun sah. Kenapa? Karena dari pandangan Allah dan dari hati nurani kita sendiri. Ketika kita dihakimi nanti di hadapan Tuhan, ada yang bersaksi. Pertama adalah hati nurani kita. Kita belajar kebenaran. Nah, kita tahu ini salah, ini benar. Dan ketika kita melakukan apa yang salah, nurani kita itu gelisah. Coba orang yang nggak pernah nyolong, tiba-tiba nyolong. Gelisah banget ya. Toleh-toleh keringet dingin, takut ketahuan. Nuraninya itu bicara, nuraninya itu bersaksi. Jadi ketika kita di hadapan pengadilan Tuhan, yang harus kita ingat, Tuhan itu menghakimi kita karena pertama dia Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, dia pun pakai nurani kita menunjukkan. Ini loh, aku kasih kamu nurani. Kamu nurutin nggak nurani? Pasti ketika kita buat salah,
Nurani kita itu deg-degan. Tapi memang ada orang yang bandel ya, ada orang yang dablek, tegar tengkuk. Nuraninya tuh terus dilanggar, akhirnya hati nuraninya mati sampai seperti itu. Tapi ketika di hadapan Allah, dia akan ingat, dia akan lihat, iya sih, dulu nuraniku itu memperingatkan aku, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu kesaksian yang benar. Maka penghakiman Tuhan itu penghakiman yang betul-betul sah menurut orang Yahudi. Karena dua saksi. Satu, nurani kita sendiri, dan yang kedua adalah Allah sendiri. Sebaliknya, kalau kita menghakimi orang lain, kita pakai hanya satu sudut pandang dari luar, dari kita sendiri. Sebelum kita dialog sama dia loh, kalau misalnya kita dialog sama dia, ya kenapa sih kamu begitu? Nah itu kan ada dua kan, dari sudut pandang kita, dan akhirnya kita oh kita ngerti. Gitu. Itu baru fair. Tapi kalau kita menghakimi dari satu sudut pandang, sebetulnya penghakiman kita itu salah. Nggak benar di hadapan Tuhan. Itulah penghakiman menurut ukuran manusia. Nah, karena itu kita nggak boleh menghakimi menurut ukuran manusia. Nggak boleh, itu penghakiman yang tidak adil. Dan kalau kita menghakimi seperti itu, kita pun akan dituntut Tuhan seperti itu. Mungkin untuk yang bagaimana cara kita mengampuni dan apa itu pengertian rekonsiliasi, saya akan teruskan 2 minggu lagi ya. Takutnya nanti kepanjangan ya kalau saya terusin sekarang. Ya, jadi ini adalah kenapa kita harus mengampuni dan kenapa kita nggak boleh menghakimi orang yang bersalah kepada kita. Ini sekali lagi ini tentang orang yang bersalah kepada kita ya. Saya tidak bicara soal pengajaran, tapi soal perbuatan orang yang bersalah kepada kita. Oke, kita akan tutup dan kita akan masuk ke tanya jawab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah belajar Tuhan tentang kenapa kami harus mengampuni. Kiranya Tuhan yang memberikan rema di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar, kami sudah mengerti firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga memampukan kami, mengingatkan kami untuk kami bisa mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya dibantu Lili ya untuk tanya jawab. Apa Lili masih ada? Ini tadi ada yang raise hand dulu, Kak Sabrina. Apa Kak Sabrina dulu aja ya? Boleh. Yang raise hand satu. Iya. Shalom, selamat Shalom. malam. Saya ada pertanyaannya. Saya kan tadi diajar kalau orang yang mengampuni itu sudah tidak mempermasalahkan. Dan yang kedua, hatinya tidak sakit lagi. Saya ada pengalaman ini, jadi mungkin saya sudah tidak mempermasalahkan kenapa orang menyakiti. Tapi yang saya ingin tanyakan, saya sudah melepaskan pengampunan dan sudah berkali-kali melepaskan pengampunan, menyebut saya mengakui itu di hadapan Tuhan. Tapi masih kalau ingat kadang masih sakit. Jadi pertanyaan saya, karena saya masih merasa sakit, kalau saya tiba-tiba mati, apakah saya masuk neraka? Apakah karena saya masih merasa sakit bila saya ingat itu, apakah itu masih menjadi dosa ya? Ya itu aja Kak En, terima kasih. Tadi pertanyaannya gimana ya kalau masih sakit hati? Saya sih udah nggak mempermasalahkan gitu. Nah, jadi yang harus kita pahami, mengampuni itu bukan suatu untuk manusia ya, untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Mengampuni itu bukan suatu momen, tetapi suatu proses yang panjang karena berkaitan dengan perubahan perasaan kita. Tetapi proses mengampuni itu memang dimulai dari keputusan. Kalau kita sudah berusaha mengampuni, jadi tadi misalnya tidak mempermasalahkan lagi, itu berarti sudah ada progres. Ya, yang penting adalah bagaimana kita berusaha. Nanti deh 2 minggu lagi saya akan jelaskan. Intinya adalah seperti itu Bu. Jadi kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengampuni. Intinya itu. Ya, pertanyaan dari Putri. Mengampuni bisa, membalas tidak, melupakan tidak mudah. Butuh proses, wajar ya Kak? Iya, jadi memang otak kita itu nggak bisa melupakan Putri. Jadi bukan melupakan ya, tetapi tidak mempermasalahkan lagi. Oke lah, misalnya kita pakai kata melupakan.
Dalam arti kita masih mempermasalahkan, masih mengingat-ingat, masih mikirin, atau kita sudah tidak mempermasalahkan, ya, tidak ngomongin itu dan tidak mikirin hal itu lagi. Bolehlah dikatakan melupakan atau tidak melupakan, ya. Tapi maksud saya bukan melupakan harafiah, sama sekali nggak ingat peristiwanya. Kita pasti akan selalu ingat peristiwa itu. Nah, memang untuk tidak mempermasalahkan itu, yaitu suatu proses. Tapi kalau kita mau mengampuni, ya harus ambil keputusan dulu, ya. Nanti 2 minggu depan saya akan bahas itu bagaimana caranya mengampuni. Karena kita sudah tahu, ya, yang tadi saya paparkan mungkin secara 75% sudah tahulah harus mengampuni gitu. Tetapi mungkin bagaimana pelaksananya ngampuni itu gimana sih? Yang bagian itu mungkin yang kita belum paham, ya. Memang itu suatu proses, Putri. Oke, lanjut lagi pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari Susi. Kak Ane, apa artinya menumpukan bara api di atas kepalanya? Roma 12 ayat 20. Gini, ketika ada satu orang yang membenci kita, menganiaya kita, tetapi kita berbuat baik sama dia, misalnya yang sangat umum misalnya, ya, antara mertua dan menantu. Ya. Entah itu misalnya si menantunya yang jahat atau misalnya si mertuanya yang jahat, ya. Disinisin gitu, ya, disinisin, dikritik, kalau misalnya masak dikritik lah, nggak enak. Entah ini si ibunya yang masak atau si anaknya yang masak misalnya. Kritik, pokoknya kayaknya tuh dia tuh benci. Tetapi kita kasih kebaikan, itu bikin dia malu. Kalau orang kejam sama kita, terus kita baik-baikin, terus kita berbuat baik, akhirnya dia malu. Dengan seolah-olah dia yang paling saleh, dia yang paling suci, tapi kita berbuat lebih baik dari dia. Nah, itu artinya menumpukan bara api di atas kepalanya. Boleh saya bertanya lagi, Kak Ana? Oh, boleh. Tadi kan kita belajar tentang perempuan berdosa itu yang mengurapi kaki Yesus. Sebenarnya saya tertanya-tanya tadi, apakah perempuan itu bukan wanita yang kedapatan berbuat zina yang diampuni Tuhan Yesus? Karena ketika Yesus berkata bahwa dia memberikan satu perumpamaan dan itu seperti seolah-olah mengatakan bahwa seperti yang Ibu Ana katakan, wanita itu sudah diampuni. Makanya dia datangnya di situ saat dia tahu Yesus datang, dia ingin membalas apa yang telah pernah dilakukan kepada dia. Makanya dia datang. Apakah dia bukan wanita yang kedapatan berbuat zina itu, Bu? Bisa jadi ya, bisa jadi bukan, karena Alkitab nggak mengatakan apa-apa tentang perempuan ini. Ya, tapi ya pasti dia sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya dan merasakan bagaimana dia diampuni dan diterima gitu. Nah, ini salah satu kunci penting untuk gereja, ya. Gereja nggak bisa misalnya ketika orang datang itu langsung menghakimi, tetapi diterima dulu. Kita memang pengen orang itu berubah. Tetapi kalau orang itu datang langsung kita hakimi, langsung kita misalnya lihat, ih, roknya pendek banget. Masa sih ke gereja pakai tank top? Untuk daerah timur kan seperti itu, ya, beda mungkin untuk daerah Eropa kayak ke Asia yang di Itali gitu, ya, mau ke gereja pakai celana pendek atau gimana, mungkin di sana lebih bebas. Ini orang-orang timur di sini kan ketika ngelihat make up-nya tebel, terus bajunya seksi gitu, atau misalnya yang cowok banyak tatonya, terus pakai bukan cuma jeans sobek-sobek, bahkan kaos pun sobek-sobek, kan sekarang lagi mode kayak gitu. Terus kalungnya kayak kalung rantai anjing gitu, ya, yang gede-gede gitu. Itu mulai menghakimi gitu. Dan pandangan yang menghakimi itu yang mungkin membuat orang lain tertolak. Nah, Tuhan Yesus tidak menolak orang berdosa. Justru Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa untuk mengubahkan mereka. Supaya mereka berubah loh, bukan misalnya mengexcuse, ya, bukan memaklumi keberdosaan mereka dan membiarkan mereka terus hidup dalam dosa, bukan. Tapi Tuhan Yesus berbagi hidup, Tuhan Yesus menerima mereka, dan itulah yang mengubahkan, kasih Tuhan itulah yang menyentuh mereka, perhatian inilah yang menyentuh mereka. Coba misalnya gini, ada orang, ya, datang sama pembina kaum muda, ya, karena hamil. Nah, begitu misalnya kita, hah, apa? Gitu kan, ya. Nah, itu kan udah ngejudge, ya. Di situ dia udah tahu kok dia tuh salah, nggak usah di ini lagi, atau saya kena HIV. Apa?
kamu pasti misalnya pakai obat-obatan terlarang. Nah, untuk ngejudge seperti itu, untuk reaksi kita, itu membuat mereka udah lari dari gereja. Tapi yang mereka perlukan apa sih? Orang-orang muda ini perlukan apa? Didengerin. Udah kita dengerin dulu. Mereka ngerti kok mereka itu salah. Nggak usah kita tambah-tambahin rasa bersalahnya mereka. Kalau mereka mau datang, itu satu. Pertama itu keberanian buat mereka. Itu mereka tuh harus penuh dengan keberanian untuk datang kepada pemimpin, kepada konselor di gereja. Itu perlu keberanian yang besar untuk datang. Dan dalam keadaan seperti itu sebetulnya mereka udah bingung mau ngapain lagi, udah buntu. Nah, disinilah gereja harus menerima, jangan sampai mereka salah pergi ke tempat lain, ke teman-temannya, ya terus teman-temannya malah nasihatin yang nggak benar. Disinilah kita perlu mendengarkan mereka, bukan menghakimi. Tuhan Ada Yesus juga dulu satu. waktu di bumi ini ya, Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa untuk membimbing mereka, mendengarkan mereka, jadi teman mereka, tetapi kemudian orang-orang berdosa ini bukan tetap hidup dalam dosa loh, berubah mereka itu. Ya, contohnya misalnya si pemungut cukai berhenti untuk korupsi lagi, si perempuan nggak benar ini berhenti dan berubah profesinya, ya berhenti menyerahkan hidup, bahkan harta yang dia kumpulkan dengan cara yang nggak benar itu juga dia serahkan semuanya. Jadi kehidupan Tuhan Yesus ini seperti itu sampai bisa menyentuh orang berdosa dan membuat orang berdosa bertobat. Orang Farisi nggak bisa membuat itu. Orang Farisi begitu ngelihat orang udah merasa dihakimi, malah menjauh, menghindar. Ada muncul satu pertanyaan lagi Kak Ana dari Iya. Yohan. Kak Ana, jika kita ikut Yesus harus siap disakiti dan dikecewakan berulang-ulang. Betulkah? Secara pribadi juga sadar sih, seringkali masih mengecewakan Tuhan. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak di luar kontrol Tuhan. Pasti Tuhan tetap memegang kontrol, memegang kendali dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan manusia. Nah, kalau Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan yang menyebabkan ya, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, pasti ada maksudnya. Kalau kita berulang kali disakiti, dikecewakan orang, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita, sehingga peristiwa itu terus berulang. Nah, Tuhan ingin bentuk apa? Mungkin Tuhan ingin melembutkan hati kita. Orang yang keras itu gampang sekali tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Orang yang harga dirinya tinggi, orang yang kaku gitu, itu gampang sekali tersinggung, apalagi kalau orang-orang yang memegang moral yang tinggi seperti orang Farisi. Itu ke orang yang pengen dihormati dan gampang tersinggung. Nah, biasanya untuk itu Tuhan memakai cara-cara dalam kehidupan ini untuk melembutkan orang itu. Nggak selalu begitu ya, itu saya hanya ambil satu contoh aja. Ada mungkin karakter yang lain ya, ada yang karakter yang lain yang Tuhan mau bentuk. Tapi intinya adalah ketika kita disakiti, hati kita tuh sedang dilembutkan sama Tuhan. Kalau batu yang keras ya, kalau misalnya benda itu keras untuk dibentuk itu kan harus dihancurkan. Tetapi kalau benda itu lunak, misalnya seperti malam gitu ya, belilin yang lunak atau tanah liat yang basah gitu ya, masih dibentuk tuh lebih gampang. Tapi kalau tanah liat itu sudah mengering, sudah keras, nah gimana caranya? Kan dihancurkan dulu. Jadi kekecewaan, rasa sakit yang kita alami, itu semua pasti di bawah kendali Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita belajar untuk mengampuni, untuk melembutkan hati kita. Orang yang lembut hatinya itu, dia rela dilukai. Dia tidak mempermasalahkan dilukai. Dan orang yang lembut hatinya itu menyerahkan hak untuk sakit hati, untuk membalas, untuk mempermasalahkan, itu menyerahkan hak kepada Tuhan. Dia merasa nggak punya hak apa-apa lagi. Kalau orang lain memperlakukan itu ya nggak masalah. Kalau orang lain menyakiti aku ya nggak masalah buat aku. Karena aku ini milik Tuhan. Karena aku ini biji mata Tuhan. Kalau menurut Tuhan boleh ya nggak apa-apa. Kalau menurut Tuhan nggak boleh, pasti orang itu akan dihalangi oleh Tuhan. Dan kalau dia menyakiti aku, dia juga menyakiti Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi sama aku, Tuhan membiarkan ini, berarti Tuhan punya maksud. Nah, berarti Tuhan punya maksud untuk melembutkan hatiku. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan, ya udah berarti Tuhan memang izinkan itu terjadi. Tapi kalau enggak pasti Tuhan halangi. Dan kita ini biji mata Tuhan. Kalau orang korek-korek kita berarti dia melukai Tuhan juga. Coba yang misalnya ngelukai anak kita.
kita pasti udah marah sekali ya sebagai ibu ya. Kalau anak kita diapa-apain kan masih kita yang tanduknya langsung keluar gitu kan. Nah, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan ya nggak apa-apa, ujian-ujian itu terjadi. Kita sebagai seorang ibu nggak pengen anak kita susah. Tapi kalau misalnya dalam minggu ujian kita ngelihat anak kita kasihan ya, kita kan nggak bilang, oh jangan ikutan ujian, guru kamu mau ngebunuh kamu. Enggak. Walaupun kita kasihan nggak apa-apa, ini baik buat dia. Nah, seperti itulah Tuhan. Itu Pak Yohan. Berarti ini salah satu kayak langkah menuju pada keselamatan itu ya, Kak ya? Iya. Ya, jadi kan tadi kita mengampuni itu agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mau mengampuni, maka proses keselamatan dikembalikannya kita ke rancangan yang semula, yaitu serupa dengan Yesus, nggak tercapai. Kan itu kan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu kan proses. Maka mengampuni juga proses. Dan level-level tuntutan itu tiap orang beda-beda. Sama seperti tuntutan untuk misalnya anak umur 5 tahun. Tuntutannya apa? Oh, bisa nulis ABC misalnya kayak gitu. Tapi dia nggak dituntut misalnya mengerjakan matematika yang sulit kan? Ya, jadi ada tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda gitu dalam pertumbuhan rohani kita juga seperti itu. Nah, kalau ada kejadian yang berulang, kemungkinan kita belum lulus. Berarti Gitu. anu ya karena berbicara tentang respon juga ya, kalau kita mau marah, jengkel, kembali ke kita. Kalau respon kita nggak mau dibikin marah sekalipun kayak apa ya, harus kembali lagi kan ya untuk mengampuni juga, kembali ke cara kita sendiri itu ya. Iya, tadi saya bilang bahwa mengampuni itu bukan suatu momen ya, satu kali selesai untuk manusia ya. Kalau untuk Tuhan seperti itu ya. Tapi untuk manusia itu adalah suatu proses yang panjang yang dimulai dari momen keputusan untuk mengampuni itu tadi. Dan hidup kita ini adalah akumulasi, kumpulan dari keputusan-keputusan. Contoh aja misalnya ketika kita mau ngomong apa ya, mau nulis apa itu di komen ya. Itu kan keputusan. Kita mau ngejek orang, itu kan keputusan. Atau kita mau tulis status yang nyindir orang, itu juga keputusan-keputusan. Atau kita mau muji orang tapi nggak tulus, itu kan juga ketika kita lakukan adalah keputusan. Dan keputusan demi keputusan itu, akumulasi keputusan-keputusan itu yang akan kita membentuk karakter kita, dan inilah yang akan kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Kan dikatakan di dalam firman Tuhan, setiap kata yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu setiap kata yang kita ucapkan. Apalagi kalimat. Kita memutuskan untuk mengucapkan itu, menulis itu. Nah, keputusan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Sama orang misalnya ketika kita marah, ya bukan kita nggak boleh marah. Kalau misalnya ada anak salah, ya kita harus marahin. Tapi seberapa besar kita meledakkan kemarahan kita, itu juga yang harus kita ukur kan. Nggak seenak-enaknya kalau kita hidup di dunia ini tuh nggak seenak-enaknya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Dari Daniel Kurniawan, Kak. Dalam lingkup organisasi atau pekerjaan, hukuman diberikan untuk anggota atau karyawan yang melakukan kesalahan dengan tujuan memberikan efek jerah atau shock terapi bagi karyawan lain. Jika dalam hal ini diterapkan prinsip pengampunan, rasanya sulit untuk mengubah habit karyawan tersebut, karena punishment pun belum tentu bisa mengubah mereka. Mohon tanggapan Kak Ana. Thanks. Kita ini kenapa nggak boleh mengampuni? Karena kita punya hakim, yaitu Tuhan. Ya, itu dalam kehidupan kita pribadi. Tadi saya bilang kalau ada orang yang jahat sama kita pribadi. Dalam lingkup berbangsa dan bernegara, kita ada kepala negara, ada hakim dan sebagainya, ada perangkat hukum dan sebagainya. Nah, di negara ini ada sistem, ada hukum, dan memang ada hakim, ada perangkat-perangkat peradilan yang memang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kestabilan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya gini, tanahku diserobot, terus udah gitu sertifikatnya dipalsu. Udah kita mengampuni, biarin aja. Enggak. Ya tetap kita harus permasalahkan itu karena ada perangkat hukum. Ya pemerintah menyandang pedang untuk kebaikan
di kitab Roma kalau tidak salah dikatakan demikian. Pemerintah itu buat apa menyandang pedang? Nah, demikian juga dalam lingkup yang lebih kecil. Misalnya dalam perusahaan ada ADART, kalau di negara itu ada hukum, ada undang-undang. Di perusahaan itu ada ADART. Misal kita pemilik perusahaan, anak buah ini misalnya malas, ya misalnya contoh malas atau korupsi, misalnya gitu. Korupsi kita kasihin penegak hukum. Ya korupsinya berapa besar juga sih, kasus per kasus kan beda-beda ya. Kalau korupsinya dalam pandangan besarnya perusahaan kita, oh ini kecil, terus dia minta maaf, ya udah. Tapi kalau ini betul-betul sampai merugikan dan menggoncang kestabilan perusahaan ini, ya kenapa enggak dimasukin ke hukum? Dalam arti, ya sudah, kamu lakukan itu, kamu pertanggungjawabkan itu. Dalam arti perasaan kita udah nggak sakit hati gitu, ya udah kita serahkan sama proses hukum. Itu yang namanya mengampuni dalam kasus ini. Ada waktu itu beberapa tahun yang lalu, itu seorang ibu yang anaknya itu dibunuh oleh mantan pacarnya. Jadi si anak ini dulu pacaran sama laki-laki, ya. Si anak ini pacaran sama laki-laki. Tapi kemudian dia putus karena laki-lakinya ini posesif. Dan kemudian laki-laki ini punya pacar lagi. Nah, mereka berdua kemudian ngajakin anak ini masuk mobil, terus dibawa muter-muter di jalan tol. Dan anak ini kemudian dianiaya di mobil itu sampai mati, ketika mati dilemparkan keluar. Kalau nggak salah namanya Ade siapa gitu ya. Kasus Ade Sarah. Iya, Ade Sarah. Nah, kemudian si ibunya ini, ya dia ngadepin si anak laki-laki ini, dia bilang, saya sudah mengampuni kamu. Si ibunya ini bisa bilang gitu. Ibunya seorang Katolik ya yang taat. Dan dia bilang, dia udah ngampuni si laki-laki itu. Tetapi ya terus, bukan berarti hukum nggak berlanjut. Ya memang kalau nggak ada ketertiban, atau misalnya di dalam lingkup perusahaan ada karyawan malas. Ya kalau itu mengganggu prosesnya perusahaan dan itu bisa nular kan, oh kok orang itu boleh sih datang telat, pulang lebih cepat. Nah, kan itu kan merusak sistemnya perusahaan ya, kebaikan berjalannya perusahaan ya. Ya tetap dikasih SP1, SP2, SP3. Setelah SP3 ya kamu nggak berubah, sorry aja ya gitu. Ya udah bye-bye gitu. Kan kita bisa baik-baik seperti itu, nggak usah dasar pegawai malas itu kita maki-maki, kan nggak gitu juga gitu. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa ini adalah bagaimana kita merespon perilaku orang yang bersalah kepada kita, bukan pada satu sistem yang memang itu punya sistem, lembaga itu punya sistem, bukan pribadi kita. Ya, dan sistemnya lembaga itu kan menyangkut banyak orang, bukan punya cuma pribadi kita aja. Oke, lanjut ini berikutnya. Pertanyaan dari Novi Kristianti. Kak, saya pernah punya kepahitan yang saya bawa dari kecil sampai dewasa. Tetapi sudah saya selesaikan 6 tahun yang lalu. Tetapi kenapa ya Kak, saya mengalami hal yang lebih hebat lagi dengan orang yang berbeda, menyakitkan hati saya. Apakah artinya saya masih belum terlatih dalam mengampuni ya Kak? Mungkin seperti itu. Mungkin Tuhan melatih kapasitas kita, hati kita tuh diperlebar, diperluas lagi untuk menerima orang-orang dengan sifat-sifat seperti ini. Mungkin seperti itu, Novi. Oke, kita tutup pertemuan kita. Nanti 2 minggu lagi saya akan bahas bagaimana caranya kita mengampuni, langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika kita mau mengampuni orang, dan apakah kita harus berdamai dengan orang yang menyakiti hati kita. Rekonsiliasi atau tidak, ya. Kita akan tutup pertemuan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur. Berkati kami semua, kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus semuanya. memberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.